Apa sih penyebab trust issue? Trust issue itu kan terjadi ketika kita pernah mempercayai sebelumnya, dan mempercayai seseorang itu tuh berbahaya loh, karena kita menjadi vulnerable. Bagian kita paling vulnerable itu pada saat kita masih kecil. Itu bisa nggak sih ngerusakin trust issue? Tiap orang punya kelenturan, kayak psychological flexibility yang berbeda-beda. Ini pasti tergantung dengan dulu bagaimana dia dibesarkan. Kenapa bisa terjadi kayak gitu? Bagian otak yang merespon emosi itu adalah amigdala, itu pusat emosinya otak. Pada orang yang sering dilatihkan amigdalanya, jadi hypersensitif. Orang dengan trust issue itu sering banget nge-labelin semua orang, jadinya ditepak rata. Apa sih yang terjadi di otaknya itu? Ini ada fenomena yang kita nyebutnya overgeneralization. Jadi salah satu cognitive error dalam konsep CBT, kita akan memukul rata. Tujuannya sebenarnya untuk melindungi diri. Sebenarnya gimana sih caranya untuk kita aware? Oke semuanya, selamat datang kembali di podcast Ruang Tunggu. Oke, kita kan dari kemarin udah bahas durian, terus lemon tuh paling sering. Ada yang kayak di tahun kemarin yang nggak muncul-muncul mulu karena nggak musim-musim mulu. Betul sekali. Apa coba? Sesi Rambutan. ruang diskusi dan bertukar tanya. Jadi kita tuh sebenarnya punya sesi namanya rambutan ya, buat followers yang nggak tahu. Yaitu kalau misalnya kalian bertanya, dijawabnya kapan? Ya di sini, di sesi rambutan. Cuman kenapa belum dibahas-bahas terus? Ya karena yang nanya dikit, jadi tolong dong kayak ditanyakan lagi gitu. Jadi kalau kalian trauma dumping ataupun kayak bertanya ini kayak gimana, nah kita tuh kolektif, kayak pertanyaan kalian dikumpulkan terus diwakilkan oleh beberapa orang di sesi rambutan ini, kita bahas bersama. Dan pasti anonim, Ya, rahasia. anonim rahasia gitu. Jadi biasanya pertanyaan juga kolektif ya. Betul sekali, ya. Kayak gitu. Oke. Dan pertanyaan yang muncul paling banyak kali ini dan kita bakal bahas itu adalah tentang trust issue. Baik. Jadi Nunu sudah mengumpulkan rambutannya. Coba tolong diambil dulu. Kita ambil ya. Oke. Sip. Nih rambutan yang diambil Nunu. Oke. Karena sebenarnya rambutan ini musiman banget Ini ya. kamu deh. Ini kamu. Ini aku. Kenapa ini yang aku? Gak apa-apa. Nah, Milih-milih nih. biarin. Pembahasannya. Geser ya. Ingat ya, di sini semuanya ini benar-benar anonim ya. Oke, yap, ini dari Ica. Pertanyaannya adalah Disebut. baru. Balik deh, ini kamu aja deh. Yang ini. Ya, gimana sih? Nah, Nih, orangnya Nah, ini dari Iqbal nih, Bikin ini. bikin bikin trust issue nih. Ya udah nih, aku duluan Yaudah, bacain pertanyaannya. Pertanyaan pertama dari Ica. Enggak. Anonim. Ini kan pertanyaannya kolektif. oh iya, gitu. kolektif. Jadi kayak katanya aku memiliki keinginan untuk menjalani relationship, tapi seringkali trust issue. Karena trauma melihat perceraian orang tua, ada ketakutan kalau aku akan diperlakukan sama seperti itu. Bagaimana caranya agar tidak trust issue? Oke. Kan kalau misalnya relationship ini ya, pacaran dulu, kalau langsung ujuk-ujuk diceraiin nih. Wah, tapi ini udah keburu khawatir duluan Udah ya. khawatir duluan. Ada loh seperti itu kan, Ada ya memang. gitu. Kita bahas dari ini gitu. Oke. Kadang-kadang orang yang trust issue itu langsung jumping to conclusions ya. Nah, apa itu ciri-cirinya salah satunya? Bisa jadi Bisa ya. jadi. Kedua nih ya, tadi dari Iqbal. bukan nama sebenarnya. Dok, aku pernah menjalani sebuah hubungan dengan seorang pasangan yang memiliki trust issue dan posesif. Selama berhubungan, aku nggak merasakan ketenangan dan roller coaster emosi yang sangat ekstrim. Bagaimana cara menghadapi pasangan yang trust issue? Nah, Iya, pasangan saya namanya Ica gitu. ternyata. Ternyata. Ini kan gimana cara mengatasi atau menghadapi pasangan yang trust issue? Gampang, tinggal ngomong, kamu tuh trust issue itu cuma di pikiran kamu aja. Kamu tuh Nggak bisa kayak berlebih-lebihan, gitu. Nggak bisa kayak gitu. Malah gaslighting ya kan? Gitu. Tahu nggak meme yang gitu? Wait, tapi lihat deh, itu yang sering terjadi kan ketika ada gini, kita langsung bilang enggak, kamu tuh berlebihan mikirnya. Ternyata nggak berubah. Iya. Berarti mungkin ada sesuatu yang lebih dari cuma sekedar kata-kata doang, begitu ya. Apalagi tadi teman kita kalau sudah bertanya begini, berarti kan ada pengalaman sebelumnya mungkin dari pasangannya. Belum tentu loh dia yang melakukan. Bisa Iya. jadi dia korban di relationship sebelumnya, terus tadi dia jadi keburu mikir, udahlah, ini sama aja nih orang ini. Iya, karena kan orang itu kadang-kadang nih kalau misalnya abis menjalani hubungan yang toksik, belum ada kesempatan untuk healing, belum sempat untuk kayak pulih dari hubungan yang toksik, dia udah keburu menjalin relationship yang baru. Jadinya
gak ada waktu untuk berkembang dan malah jadi membawa hubungan relasi yang toksik sebelumnya ke hubungan yang baru. Betul. Padahal orangnya berbeda. Betul. Kita bahas kali ya tentang tentang toxic relationship. Udah pernah dibahas kalau toxic relationship. Tentang trust issue dan gimana cara membangun trust kembali. Oke. Kirim ke pasangan kalian yang trust issue. Oke. Sebenarnya apa sih penyebab trust issue gitu selain pengkhianatan? Trust issue itu kan terjadi ketika kita pernah mempercayai sebelumnya, dan mempercayai seseorang itu tuh benar-benar berbahaya loh, karena kita menjadi vulnerable. Oke, aku sering bilang begini ke pasienku, memberikan trust kepada orang itu sama kayak kita memberikan pisau ke orang tersebut, terus kita bilang aku mau ngadep belakang, dan kita kasih tahu bahwa oh ya kamu bisa nusuk aku loh dari belakang. Nah, trust itu tuh seperti itu. Jadi banyak orang jadi merasa bahwa memberikan trust itu sesuatu yang sangat berbahaya karena dia menjadi vulnerable, dia nggak pegang kendali. Dan bisa aja sih akhirnya beberapa orang merasa udahlah aku nggak mau lagi memberikan kepercayaan pada orang-orang. Beberapa orang akhirnya memutuskan bahwa udah aku nggak mau lagi menjalin relasi, nggak mau percaya orang lagi. Dan mungkin bagi beberapa orang bisa. Tapi akhirnya bagi beberapa orang lainnya dia akan merasa kok ada sepi ya, kok berasanya ada yang kosong. Karena kembali manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Jadi trust issue ini hanya menjadi masalah kalau dia memiliki trust issue dan dia sebenarnya punya kebutuhan untuk interaksi dengan orang lain. Kalau dia nggak punya kebutuhan sih nggak masalah. Ya dia akan membangun tembok yang sangat tinggi dan mengatakan aku nggak butuh orang lain. Nah sebagian besar masalah ini berarti muncul ketika dia berelasi dengan teman, dengan pasangan, mungkin dengan keluarga. Dan kalau ditanya kenapa munculnya, ya karena dia pernah disakiti sebelumnya. Dia pernah memberikan kepercayaan, dia pernah menjadi vulnerable, terus ternyata dirusak deh kepercayaannya. Kalau kayak gitu kan berarti kalau misalnya kita tarik lagi benang sangat jauh, bagian kita paling vulnerable itu pada saat kita masih kecil. Betul. Bener kan gitu. Apa itu berkaitan gak sih sama pola asuh yang kadang-kadang kita dijanjiin sesuatu sama orang tua, atau kayak misalnya dijanjiin hal-hal kecil deh, nanti kalau kamu nilainya bagus dibeliin mainan, taunya gak dibeliin. Betul. Itu bisa gak sih ngerusakin trust issue kita Bisa. sebagai manusia gitu? Bisa. Seorang anak itu kan berpikir secara konkret operasional, artinya apa yang diomongin anak ini akan membayangkan yap itu bakal terjadi. Ketika dibilang nanti kamu mau dia rewel nih mau beli mainan, nanti aja ntar di rumah mama kasih mainan. We have toys at home. Anaknya mempercayai itu dan dia membayangkan secara konkret, oh berarti aku nyampe rumah mainannya ada. Begitu kan. Ternyata bisa jadi orang tuanya nggak memenuhi bukan karena jahat, mungkin lupa. Bagi orang tua itu cuma kayak janji biasa aja begitu. Nah, ini bisa membuat anak menjadi trust issue bahwa oh suatu janji itu tidak dipenuhi. Nah, tapi berbeda lagi, gimana kalau misalnya janjinya adalah aku bakal setia sama kamu, aku bakal ngejaga kamu, nggak ada orang lain selain kamu. Kan sama, dia juga memberikan trust. Tapi ternyata pas pada saat suatu hari, ternyata dipatahkan kepercayaan tersebut. Ternyata orang ini punya pasangan lain, atau dia mengetahui dari misalnya ngelihat buka handphone, ternyata dia ada ngobrol sama orang lain, pakai sayang-sayangan juga. Di situ juga trust yang pernah diberikan tuh jadi hancur. Di sini dia jadi spesifik trust issue tentang relationship. Jadi beda-beda. Ada juga yang bahkan pasienku pernah ada yang dia itu di lingkungan kerja. Teman-temannya ya biasa kan teman kerja sportif ya. Kamu kalau ada apa-apa cerita aja sama kita. Dia cerita. Begitu cerita, ya elah cuma gitu doang. Jadinya trust issue terkait dengan persahabatan. Nah, jadi trust issue ini memang akan spesifik. Nah, mungkin ya kalau yang sering populer itu trust issue adalah tentang cinta, tentang relationship. Karena kan itu menjadi salah satu momen di mana janji itu sangat kuat. Kita biasa ngejanjiin ke orang, yuk nanti kita pergi hari Minggu, ternyata kita nggak jadi berangkat. Cukup biasa. Tapi kalau janji tentang kesetiaan, tentang kita akan menjaga dia terus-terusan, tentang nggak ada orang lain, ini yang ketika dipatahkan jadi sangat sakit. Iya. Nah, itu aku mau nanya deh. Trust issue ini tuh kan setiap orang berarti ada yang aku bakal bilang stretch-nya tuh beda-beda kan. Ada yang tadi ya kayak janji-janji kecil aja bisa bikin trust issue. Tapi ada juga yang stretch-nya panjang banget yang di mana itu kayak sampai ke bagian pengkhianatan gitu. Dia jadi trust issue pada saat itu terjadi pengkhianatan gitu. Apa itu sesuatu yang akumulatif kayak bertumpuk atau itu sesuatu yang kayak jebret langsung gede gitu? Oke, ini menarik. Tiap orang memiliki kalau kita bentuk resiliensi ya, kayak kelenturan sendiri. Nah betul banget, ada orang yang, nih rata-rata orang akan datang dan bilang, dok aku tuh gak suka dibohongin
Terus aku bakal bilang, emang siapa orang yang kalau dibohongin? Yes, aku dibohongin. Gak ada. Orang-orang gak suka dibohongin. Tapi tadi ada yang ketika dibohongin dia cuma gak sukanya, ya udahlah gitu. Ada yang sampai mungkin menunjukkan emosi meledak yang berlebihan gitu. Dan jadinya kan tiap orang punya kelenturan, kayak psychological flexibility yang berbeda-beda. Ini pasti tergantung dengan dulu bagaimana dia dibesarkan. Ada orang yang mungkin, aku udah biasalah dibohongin tentang uang, minjem tapi gak dibalikin gak apa-apa. Tapi begitu ini tentang janji berangkat ke satu tempat tertentu, itu bisa jadi dia marahnya besar sekali. Jadi kalau ditarik ke masa lalu, ada nih isu-isu tertentu yang memang lebih menyakitkan. Nah, kenapa bisa terjadi kayak gitu? Kita ngomongin tentang otak ya. Jadi bagian otak yang merespon emosi itu adalah amigdala, itu pusat emosinya otak. Nah, ketika pusat emosi ini aktif, itu akan memunculkan tuh perasaan marah, kesel, takut, gemes, itu tuh muncul semua. Pada orang yang sering dilatihkan amigdalanya, yang terjadi adalah jadi hypersensitif. Oke, misalnya dulu mungkin ketika dia ngajak temannya untuk pergi keluar, begitu temannya menolak, oke, tersakiti. Tapi karena sering terjadi, lama-lama jadi sensitif, ketika dia message dan nggak dibalas temannya, otaknya langsung aktif dengan cara yang sama. Nah, ini yang membuat jadi masalah dalam relationship. Misalnya dulu dia punya pasangannya ternyata ngakunya main bola, tapi ternyata selingkuh. Nah, itu kan terekam tuh di otaknya bahwa wah jadi sensitif. Setiap kali dengar kata bola, kata selingkuh, itu langsung sensitif. Sekarang pasangannya yang baru nih, udah ganti orang, bilang, aku main bola dulu ya. Di message nggak dibales. Dalam situasi biasa, orang bakal, oh ya udah dia lagi main bola. Tapi bagi orang ini, amigdalanya tuh aktif. Memanggil kembali memori-memori dan tadi jadinya akhirnya, wah dia pasti selingkuh. Nah, amigdala terlalu aktif, prefrontal cortexnya nggak bisa ngerem. Emosi yang muncul semuanya diiyakan. Padahal trust atau rasa curiga itu kan sinyal, bukan fakta. Tapi sinyal itu dianggap sebagai fakta oleh dia. Dan parahnya lagi bukan korban ya, si orang yang main bola ini tuh kan nggak tahu ya. Betul, dia nggak bermaksud sama sekali. Sama sekali. Orang kan kalau logikanya orang main bola nggak megang handphone. Ngegol gitu. Aku baru saja bikin gol pakai tangan. Nggak ada yang melanggar. Kayak kenal tuh. Ya kan gitu ya maksudnya tuh. Jadi kan sering banget jadinya terjadi miskomunikasi di situ. Menarik ya, sebenarnya menarik. Nah, aku juga sering ngelihat orang dengan trust issue itu sering banget nge-labelin semua orang jadinya ditepak rata kayak tadi. Kayak semua orang main bola itu selingkuh. Semua cowok tuh sama aja. Kayak semua cewek tuh sama aja. Cewek tuh rewel, cowok tuh gini gitu. Jadi semuanya tuh kayak ditepak rata tuh semuanya. Hanya karena mantannya seperti itu atau hanya karena pasangan sebelumnya seperti itu, jadinya ditepak rata semuanya. Nah, gimana sih caranya untuk kayak apa sih yang terjadi di otaknya itu ketika mereka kayak gitu? Oke. Ini ada fenomena yang kita nyebutnya overgeneralization. Jadi salah satu cognitive error dalam konsep CBT bahwa dalam overgeneralization kita akan memukul rata. Tujuannya sebenarnya untuk melindungi diri. Ya, anggapannya gini, dulu dia pernah tersakiti karena pasangannya main bola nggak ada kabar. Sekarang ketika terjadi sama, lebih baik dirinya menganggap ini pasti sama. Karena kan dia pernah tersakiti dengan itu. Daripada dia ngira-ngira kalkulasi dulu, belum tentu loh seperti itu, lebih baik pasang alert terlebih dahulu, pasang alarm sekencang-kencangnya. Nah, di kondisi yang ideal, kita berharapnya dia bisa untuk mengupdate otaknya. Misalnya dia awalnya curiga, pasanganku nggak bales nih, pasti lagi selingkuh. Ternyata, ternyata dia lagi main bola kok sama teman-temannya. Nah, harapannya otak ini mengupdate datanya. Ternyata tidak semua orang yang nggak bales sama dengan selingkuh. Nah, harapannya demikian. Kenyataannya kan enggak, masih tuh. Dia bahkan bisa berpikirnya, ya kali ini sih enggak selingkuh, tapi minggu depan. Nah, iya. Jadi dia hanya punya suatu kepercayaan dan dia pengen banget membuktikan kepercayaan itu. Tujuannya udah bukan mencari kebenaran, tapi membuktikan teorinya dia. Itu tuh ini nih. Aku sering banget nih lihat di pasangan kayak, aku nggak tahu ya, teman-teman cewek aku kebanyakan kayak gini. Ini tuh biasa-biasa aja, menurut aku tuh kayak hubungan tuh lu tuh lagi normal, tapi kenapa lu rusak dalam tanda kutip? Kenapa lu kayak nyari-nyari kesalahan pasangan kamu gitu? Atau kadang-kadang nggak cuma cewek sih, cowok juga kayak gini. Kayak misalnya nih, ceweknya lagi santai, lagi tidur atau lagi apa, lama bales atau kayak gimana gitu, pasti kayak wah dicari-cari kesalahannya sampai akhirnya berantem, terus nanti ujung-ujungnya kan kata gue juga ini cewek rese gitu. Atau nggak kayak cowoknya lagi main bola, lagi nyari hobi, terus kayak dimarahin, terus tiba-tiba kan semua cowok sama aja gitu. Jadi kayak seakan-akan
dibicari kesalahannya untuk kayak membuktikan teori dia. Padahal diam aja udah Padahal aneh. dia kayak padahal hubungannya tuh normal, hubungannya biasa aja, sebelumnya biasa aja, tapi karena dia punya trust issue, kadang-kadang tuh kayak dibikinnya kenapa sih kayak gitu, kayak mereka tuh pingin proving kayak teori mereka tuh benar. Yes. Itu memang kecenderungannya manusia ya. Hye-min Sunim pernah mengatakan bahwa ego doesn't want to be happy, ego just want to be right. Ya kan, kita punya ego nih. Tugas kita tuh pengen untuk bukan merasa bahagia, tapi untuk merasa benar. Dengan tadi kan membuktikan, tuh kan bener nih. Dan seringkali begini misalnya, aku tuh gak akan mendapatkan cinta sejati. Mungkin dia punya kepercayaan kayak gitu. Tanpa sadar, dia mungkin akan mencari pasangan atau calon pasangan yang memang nggak bisa sama dia. Entah terlalu berbeda usia, terlalu mungkin berbeda status sosial, agamanya beda. Dan dia tanpa sadar mengarahkan ke ini kondisinya jadi nggak berhasil. Ketika nggak berhasil, dia sakit hati. Tapi dia bisa membuktikan, tuh kan bener aku nggak mungkin mendapatkan cinta sejati. Nah bayangkan kalau ini hubungannya adalah seorang pasangan yang dia tuh dari dulu selalu, aku selalu diputusin sama pasanganku nggak pernah bisa ngerti perasaanku. Ketika pasangan ngerti perasaan dia, tanpa sadar dia tuh udah keinginan untuk membuktikan sebenarnya dia ini nggak ngerti perasaanku. Sekarang sih masih ngerti, tapi dia akan tanpa sadar tuh coba untuk nge-push terus gitu, kayak di-trigger terus tanpa sadar. Ketika suatu saat pasangannya capek udahlah aku mau minta pisah aja, muncul tuh kan. Nah dalam games teori dari versinya Eric Berne ya, ini mengatakan bahwa namanya ini kayak kick me atau why does this always happen to me. Dia pengen ngomong tuh kan kenapa sih terus terjadi padaku, tanpa sadar dia sebenarnya mengarahkan ke situ. Nah dalam terapi kadang kami mengajak gitu ya? Kita kadang mengajak pasien untuk mengenali bahwa kita bukan menyalahkan pasien atau kliennya, tapi kamu terlibat juga loh di situ. Dan mungkin tadi ada suatu siklus permainan yang dia tuh perlu untuk sadari dan hentikan. Gitu. Kalau dalam trust issue mungkin pasanganku pasti selingkuh, dituduh terus, kamu selingkuh kan gini. Akhirnya suatu saat pasangannya capek, mungkin curhat sama temennya kayak, ya ini pasanganku gini terus, jadi nyaman, beneran kejadian, begitu. Kita nggak menyalahkan bahwa jadi ini bukan jadi pembenaran, iya aku selingkuh karena dituduh terus, enggak. Cuma tanpa sadar kita yang sebagai orang korban ini mungkin tanpa sadar juga mendukung ke arah situ. Iya, ya itu kan ada klip yang populer banget ya, karena aku dituduh selingkuh terus ya udah aku selingkuh beneran gitu kan, gitu. Gak gitu konsepnya kayak gitu. Kadang-kadang nih selain pola game yang tadi kayak seakan-akan pingin teorinya bener terus, kadang-kadang juga orang tuh kayak yang tadi memukul rata kayak semua cowok sama aja, semua cewek sama aja gitu. Kadang-kadang tuh pikiran-pikiran kayak gitu tuh bikin kita jadinya menutup opportunity orang yang sehat, yang beneran sayang untuk kayak menjalin relasi sama kita. Kayak gitu, kayak seakan tuh kayak ini enggak nih, enggak mau gitu. Ini juga pasti orangnya bakal sama aja gitu. Sebenarnya gimana sih caranya untuk kayak kita aware pada orang yang tadi dia pernah mengalami kekecewaan, dalam pikirannya kan muncul what if. Gimana kalau berulang lagi? Aku beberapa kali dapat pasien yang dia tuh dengan trauma karena diselingkuhi. Lalu ketika dapat pasien seperti itu, sebenarnya aku bingung mau mendiagnosis apa. Oke, nggak ada diagnosis patah hati, itu nggak ada. Yang paling terdekat adalah akhirnya jadinya PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Lah, bukannya PTSD itu sesuatu yang mengancam nyawa ya? Betul. Nah, kan awalnya nggak mengancam nyawa. Itu dia. Awalnya PTSD itu kan suatu diagnosis untuk suatu trauma yang berat yang mengancam nyawa, entah itu kecelakaan atau mungkin kasus yang berhubungan dengan kekerasan atau mungkin dia bencana alam, dan dia menjadi sangat aware, dia jadi takut. Yang pernah mengalami jadi banjir misalnya, ketika hujan dia langsung gemeteran. Yang pernah mungkin kecelakaan ketika dia melihat jalan raya di mobil dia jadi sangat takut. Itu kan sebenarnya cara tubuh melindungi diri supaya tidak berulang lagi. Betul. Nah, kalau kita liatin semua kategorinya tentang jadi hyper aware dengan suatu kondisi, menjadi menghindari itu, menjadi ada perasaan di tubuh yang gak enak, sebenarnya kalau kita paksa-paksa kan memang masuk ke dalam kategori PTSD, tapi kok jadi kayaknya aneh ya, patah hati dimasukkan jadi PTSD. Nah ini memang masih suatu kekosongan dalam DSM, itu adalah Diagnostic and Statistical of Mental Disorder itu. Ya itu kitab sucinya untuk psikiater psikolog, itu memang belum ada. Tapi aku itu menemukan suatu terminologi yang mungkin ini bisa jadi informasi baru buat teman-teman semua ya. Namanya adalah post betrayal syndrome. Jadi bukan post traumatic stress disorder, tapi post betrayal syndrome. Artinya apa? Seseorang yang baru saja mengalami pengkhianatan, betrayal, dia ternyata itu memiliki pola-pola tertentu
Ini ada seorang bernama Dr. Debbie, dia di US adalah seorang psikologis yang mendalami tentang interpersonal relationship, dan penelitian dia itu adalah mengenai ini tentang post betrayal syndrome, orang-orang yang mengalami suatu betrayal ternyata ada masalah di pikiran, perasaan, dan juga di tubuhnya. Karena sindrom itu adalah kumpulan gejala. Iya. Di pikiran, di kognitif yang tadi merasa what if ini akan terjadi lagi. Kadang pikiran menyalahkan diri sendiri, aku payah, wah terus terpikir tentang hal tersebut. Di perasaan, yang paling sering mungkin perasaan marah. Tapi bisa juga perasaan malu. Bisa juga jadi flat. Bisa juga tadi jadi ketakutan berlebih. Dan kalau di tubuh yang muncul tadi bisa jadi dia kayak berdebar-debar, jadi gelisah, jadi susah tidur. Jadi mungkin berbeda dengan orang-orang yang teringat terus cepat mereda. Pada orang-orang dengan post betrayal syndrome ini, itu bisa ada gejala-gejala kumpulan tersebut dan bertahan cukup lama. Oke. Nah, dan aku jadi menemukan bahwa ini bisa jadi jembatan bahwa ada nih kategori tertentu walaupun ini belum diagnosis resmi. Kan sama ya, ada suatu betrayal terjadi dan dia jadi takut untuk itu berulang. Salah satu cara adalah dia menghindari semua yang berhubungan dengan relationship. Karena biar aman. Oke, orang yang pernah kecelakaan di jalan akhirnya memutuskan nggak mau keluar rumah, kalau dipikir-pikir kan masuk akal juga. Iya, Biar coba nggak dipikir pakai kecelakaan, logika. Iya. gitu. Pikirkan secara logika, gitu kan. Nah itulah yang menjadi masalahnya, namanya manusia, makhluk sosial, kita pasti perlu berelasi. Kalau misalnya aku tuh jadi suka ngelihat juga ya, orang yang dengan trust issue itu tuh sering banget ya alarmnya tuh terlalu aktif. Betul. Jadinya selalu kayak setiap omongan pasangannya itu jadi alarm untuk kayak ini kapan bohongnya. Kayak kapan nih bohongnya? Ini pasti bohong. Ini pasti bohong gitu. Kayak misalnya kata-kata yang harmless pun kayak aku sayang kamu, wah bohong nih. Coba buktiin. Kenapa gitu. tiba-tiba kamu ngomong gitu? Ya, apa maunya gitu. Jadi kayaknya tuh kayak ada sesuatu yang terus-terusan kayak tidak bisa dipercaya dari situ. Itu kenapa sih? Oke. Lagi-lagi ini adalah sinyal yang diberikan tubuh. Kebetulan tubuhnya ini nih, otaknya, sinyalnya jadi sangat sensitif. Dia jadi sangat waspada dengan perubahan nada, perubahan perilaku. Misalnya diucapkan bahwa aku sayang kamu, biasa, tapi tumben dia biasanya nggak pernah ngomong itu di jam-jam segini. Nah, biasanya nggak pernah pakai minyak wangi. Begitu. Nah, jadi akhirnya itu terlalu sensitif dan otaknya akan mencoba untuk mencari alasan. Gitu kan. Jadi dia mencoba untuk filling in the gaps, dan seringkali alasan yang dimunculkan adalah yang penting masuk akal dulu buat dia. Pasti dia melakukan kesalahan. Dan akhirnya kasiannya adalah bagi pasangannya yang memang benar-benar peduli. Yang benar-benar sayang. Bayangin nih kayak hari ini, aku biar ketemu sama dia aku mau pakai parfum, biar dia seneng. Nyampe, ngapain pakai parfum? Kamu mau mengimpress siapa? Sakit hati, jadi kan kayak, kenapa impress ini? Kamu. Tapi biasanya kamu nggak pernah gitu. Nah, lihat ya, jadi tadi niat baik pun akhirnya bisa menjadi gontok-gontokan karena si salah satu orang yang pernah mengalami jadi korban ini, dia pengen membuktikan bahwa ini pasti berulang lagi. Gitu. Iya. Itulah kenapa kalau kita mau mengubah ini dinamika dalam hubungan ini, itu memang perlu dua-duanya sama-sama menyadari dan niat untuk berubah. Gitu. Kalau cuma salah satu doang, susah berat sih. ya. Kalau misalnya trust issue ini tuh erat hubungannya sama asumsi. Yes. Asumsi itu tuh kan kadang-kadang tuh suka jumping to conclusion aja gitu. Orang pasangan tuh kayak, oh dia pakai minyak wangi pasti mau impress cewek lain. Yes. Padahal kan belum tentu. Betul. Gitu. Kayak yang kayak tadi kamu lakuin itu, kenapa sih orang-orang tuh kayak ini pakai ini langsung konklusinya ini gitu, Yes. kesimpulannya ini gitu. Terus Jumping to conclusion. jumping to conclusions gitu. Itu tuh sering banget tuh terjadi ke orang-orang yang punya trust issue gitu. Betul. Main bola pasti selingkuh gitu. Ya, itu terjadi karena ada pattern sebelumnya. Orang nggak tiba-tiba bangun tidur terus merasa bahwa pasanganku pakai parfum pasti selingkuh. Enggak. Mungkin dari pola sebelumnya dia mempelajari bahwa mantannya atau pasangan sebelumnya atau bahkan pasangan yang sama tapi dulu ya melakukan pola seperti itu. Waktu dengan Trisa kita pernah bahas tentang namanya tuh heuristik, bahwa otak itu punya mental shortcut. Daripada dia mikir panjang, otak itu akan memilih energi yang paling hemat nih gimana sih. Ya, ketika tadi ada kondisi bahwa pasangan saya tiba-tiba lebih rapi, bisa aja dia mencoba untuk menganalisa, oh ya mungkin dia berniat untuk mengubah hubungan kami, mungkin dia lebih menghargai aku. Tapi kan capek mikir kayak gitu. Otak langsung berbisik, punya cewek lain tuh. Nah, langsung kan, wah benar nih, pasti itu. Nah, makanya kita bilang, suatu tadi perasaan khawatir, waspada, what if, itu tuh sinyal bukan fakta. Sinyal ini perlu kita cek benar atau enggak. Itulah perlunya untuk kita klarifikasi. Nah, antidot dari asumsi adalah klarifikasi.
tetap boleh bertanya, tumben kamu pakai minyak wangi, terus kalau dibilang iya ini untuk ini, aku menghargai kamu bla bla, cukup bilang oh makasih ya, selesai. Bisa semudah itu. Iya. Sayangnya tadi kita akan cenderung untuk enggak nih dia pasti bla bla bla. Ingat, itu juga otak kita memberikan sinyal. Sekali lagi, sinyal bukan fakta. Nah, kalau POV-nya nih dari orang yang punya pasangan tadi ya, punya trust issue, kan lama-lama capek ya tadi ya gitu, kayak gitu. Ketika tadi gitu ditanya, tumben pakai ini dengan yang kayak gitu, kan kayak lagi-lagi gitu. Itu gimana sih cara ngadepinnya paling efektifnya gitu? Ada biar nggak jadi konflik baru. Yes, ada tuh fenomenanya namanya kayak walking on eggshells. Iya, Nah, kayak katanya tuh seolah-olah kamu kayak berada di sekeliling kamu ada cangkang telur gitu. iya, terus kayak salah langkah dikit ceklek gitu. Nah, udah hati-hati pun krek gitu. Karena kan ini jadi dia sangat takut. Rapuh banget, iya. Bergerak dikit salah, bergerak dikit salah. Nah, kadang itu yang dirasakan dan akhirnya banyak yang mengalami jadinya empathic burnout. Awalnya dia bisa berempati kepada Iya. pasangannya. Oh, kasihan dulu pernah menjadi korban, tapi lama-lama jadi capek juga. Oke, so makanya tadi aku bilang ini butuh dua pihak untuk sama-sama sadar dan sepakat mau berubah. Oke, yang jelas tadi pas di awal kan aku udah bilang tuh ya, coba aja bilang enggak, itu cuma di pikiran kamu aja, kamu berlebihan. Kagak bakal itu efektif. Kagak. Malah kan merasa wah, Berantem. malah nggak dimengerti gitu Iya. kan. Karena tadi yang dia butuhkan bukan jawaban. Yang dibutuhkan adalah kan rasa aman. Iya. Dengan ngomong tentang oke, yuk kita ngobrolin apa yang membuat kamu berpikir seperti itu. Ini hanya bisa terjadi kalau dua-duanya memang sepakat mau untuk ngomong. Karena kalau nggak pernah ada kesepakatan, tiba-tiba nih kamu curiga, yuk kita duduk yuk, kenapa kamu mikir kayak begitu? Kan malah jadi wah aku mau diinterogasi gitu kan. Tapi kalau tadi sepakat, yuk kita diskusi, kita fight like a scientist. Not like a lawyer. Nah, emang ini mengingatkan akan apa? Oh, tentang yang sebelumnya mungkin pasangannya, mungkin tentang orang tuanya yang pernah rumah tangganya nggak baik-baik aja, mungkin ini adalah temennya. Jadi kita, oh ya kayak aku paham kamu ada kekhawatiran seperti itu. Dan kita ingatkan lagi, aku bukan dia. Kalaupun pernah ada kesalahan, aku mencoba untuk memperbaiki. What can I do to make you feel better? Nah, jadi kita latih berikan konteks. Sama seperti pada penanganan trauma, kita berikan konteks pada orang yang mungkin pernah dicakar kucing. Dia jadi takut dengan semua kucing. Konteks yang kita berikan adalah kucing bisa mencakar, tapi tidak semuanya. Kucing bisa berbahaya, terutama kalau dia lagi mengerang misalnya, lagi serem gitu. Tapi kalau yang lain itu cukup aman. Nah, sama juga dalam hal ini pun kita berikan konteks, kita bukan bilang bahwa wah kamu lebay, kamu terlalu hidup di masa lalu. Kita bilang yes itu pernah terjadi, tapi aku bukan orang itu. Atau aku sudah berusaha buat berubah. Ini pun butuh pelan-pelan, karena kalau sekali ngomong langsung berubah, sakti banget ya. Ternyata kan akan butuh berulang-ulang. Ingat, trauma aja terjadi berulang. Masa sih kita berharap satu kali kejadian langsung perbaikan? Berubah, Ya. ya. Ada juga gini, sebuah studi tentang kenapa akan jadi lebih berat ya. Karena betrayal itu terjadinya tuh secara sengaja. Berbeda dengan kecelakaan, berbeda dengan bencana alam, itu terjadinya kan nggak ketebak. Sedangkan pada betrayal kita bisa berargumen itu dengan kesadaran loh, Iya, dengan betul. pilihan yang penuh. Makanya ini menjadi kadang-kadang lebih berat untuk ditangani dibandingkan yang terjadi secara natural. Paham. Iya, karena itu pengkhianatannya terasa banget kan. Berat ya sebenarnya ya topik yang hari ini. Dan aku mau nyampein ya, sebelum kita masuk ke topik semangka, kalau misalnya kalian ngelihat kayak wah iya nih ternyata aku punya trust issue, jangan jadikan video ini sebagai alat tameng kalian ya, untuk kayak nih aku punya trust issue makanya kamu harus memaklumi jika aku mencurigai kamu. Jangan. Tapi jadikan video ini sebagai bahan awareness dan bahan refleksi. Dan kalau kalian bingung jadinya harus ngapain, kita langsung aja masuk ke sesi semangka, sesi mengupas solusi kehidupan. Kalau kalian udah punya trust issue atau pasangan kalian ini nih trust issue banget nih orangnya, harus ngapain nih ke depannya? Jadi tolong dong dijawab. Oke. Dikasih dulu 3 potong semangkanya atau 3 berapa potong semangkanya 3 nih? deh kayaknya sih. 3 ya? Oke, 3 potong Sekarung semangka. nggak sih? Jangan, kebanyakan nanti. 3 potong semangka secara umum aja nih ya, Iya. bagi orang yang lagi berkutat dalam trust issue. Ya, step pertama, selalu nggak pernah lelah aku ngomong tentang sadari dulu trust issue-nya ini tentang apa. Plus kita hubungkan lagi, ini mengingatkan akan kejadian yang mana.
Benar. Nah, jadi Setuju. kita menyadari bahwa trust issue ini valid kok, perasaan khawatirku, sinyal ini valid, tapi kita juga mencoba refer ada kejadian dulu yang menjadi sumber dari ini semua. Sama seperti yang tadi Ica tanyakan ya, dia udah tahu nih dia punya trust issue dan sumbernya itu adalah orang tuanya, Yes. perceraian orang tuanya, itu udah bagus tuh, good job. Jadi kita kan menjadi mengetahui, wajar nih aku mengalami ketakutan berlebih begini, tapi lagi-lagi ini sinyal bukan fakta. Oke, nah yang kedua adalah ketika kita sudah menyadari itu kan kita mau mengubahnya. Salah satu mengubahnya ini bukan dengan ya udah percaya aja. Aku lebih suka justru melihatnya berikan ruang untuk kesalahan dan ternyata itu nggak kenapa-kenapa kok. Setuju. Daripada tadi kita berharap bahwa ya udah kalau gitu supaya jadi nggak masalah ketika pasang message kamu harus langsung balas dalam waktu 3 menit. Nah, Iya. itu pun nggak membuat selalu tenang juga. Iya. Karena begitu dibalas cepet, kok balasnya cepet banget nih, kayaknya udah siap-siap banget. Tetap aja akan mencoba untuk mencari kesalahannya kan. Jadi Iya. berikan ruang untuk kesalahan, artinya dia nggak balas pun mungkin nggak kenapa-kenapa. Iya. Tapi kita punya tugas tadi ketika kita memberikan ruang untuk kesalahan tersebut, kita punya kemampuan menenangkan diri sendiri. Iya, soothing Itu. ourselves. Iya, soothing itu kan, makanya ada yang kita sarankan kalau misalnya kamu lagi message pasanganmu dan gak dibales, cari aktivitas lain. Main game, ngobrol sama teman, membaca gitu. Dan Refleksi mungkin? Bisa. Bukan pijat refleksi ya. hopefully dengan kita yang tadi menenangkan diri itu akan jadi lebih tenang. Dan ketika Iya. pasangan ternyata baru menghubungi, sorry tadi aku main bola atau apa, dia bisa membuktikan bener nih ternyata gak apa-apa. Aku memberikan ruang bagi pasanganku untuk melakukan tanda kutip kesalahan, tapi ternyata nggak kenapa-kenapa kok. Makin lama kita melihat bahwa kesalahan itu ternyata nggak terlalu besar-besar amat. Oke, nah itu yang kedua ya. Yang ketiga adalah apabila sudah mencoba dan tidak mencapai jalan yang diharapkan, konsultasi itu bisa jadi salah satu sumber untuk kesembuhan. Oke, ada suatu konsep namanya itu adalah window of tolerance. Ini Dan Siegel kalau nggak salah yang menyampaikan. Jadi window of tolerance ini mengatakan bahwa manusia itu punya batas tertentu di mana kita bisa mentoleransi stres atau rasa sakit. Tapi memang pada orang yang sering mengalami trauma, akhirnya jendela ini jadi lebih sempit. Kita jadi lebih susah mentoleransi rasa sakit. Ya gini deh, mungkin kita mendengarkan suara agak kencang atau berteriak kita nggak apa-apa. Tapi bagi orang yang sering dibentak, orang yang sering mengalami trauma, suara yang agak naik dikit aja membuat dia langsung khawatir. Nah ini kan berarti kan ada sesuatu yang sifatnya tuh berakar di otak dan di tubuhnya. Mungkin terapi adalah cara yang bisa lebih sistematis untuk menangani itu. Jadi ketika kamu masih ke-trigger, bukan salah kamu, bisa jadi memang tubuhmu sudah terkondisi seperti itu dan mungkin tadi butuh untuk terapi. Ya. Kalau misalnya untuk kayak 3 potong semangka untuk para yang pasangannya. Untuk pasangannya ya. Nah, kalau kita samakan juga nih, berarti pertama sadari dulu bahwa ketika pasanganmu seperti gitu, ini bukan lebay ya. Iya. Bukan lebay, bukan dia menyusahkan. Oh, ini adalah trauma responsnya dia. Oke. Nah, kedua ya setelah itu kita mencoba untuk bagaimana menenangkan. Ingat, dia bukan butuh jawaban atau janji. Jadi nggak bisa kita bilang, kan aku udah pernah ngomong di tanggal 12 Maret 2025 jam 10.40. Ini buktinya. Nah, dia nggak butuh itu. Dia butuh ditenangkan bahwa oke, aku paham kamu lagi nggak nyaman. Oke. Aku paham kamu nggak nyaman, yuk kita coba bicarakan itu. Ingat yang dibutuhkan adalah rasa aman. Jadi pertama aware, kedua kita coba untuk tetap action dengan berempati. Yang ketiga tetap bikin boundaries. Kamu bukan penyelamat dia, bukan tugasmu untuk menyembuhkan atau menyelamatkan dia. Itu adalah tugasnya dia sendiri. Yang mungkin bisa dibantu oleh terapis, bisa dibantu oleh kamu, tapi pada akhirnya dialah yang perlu untuk belajar mengangkat bebannya sendiri. Karena kalau kamu nggak bikin boundaries kayak gitu, terjadilah tadi empathic burnout. Kita jadi udah nggak bisa berempati lagi, udahlah bodo amat lah gitu. Iya sih. Aku ada nih satu potong semangka dari aku. Apa tuh? Gitu. Ini untuk dua belah pihak ya, baik untuk korban, baik untuk kayak pengidap trust issue ataupun kayak yang sedang bersama dengan pasangan Caregiver-nya ya? Caregiver-nya. Ada sesuatu yang bisa kalian kendalikan dan ada yang nggak bisa dikendalikan kayak gitu. Dan selalu kalian harus pahami yang bisa dikendalikan itu ada yang ada di dalam diri kalian, yang nggak Betul. bisa dikendalikan itu adalah yang berada di luar diri kalian. Ini bagus. Jadi Kayak tadi gitu. ketika message pasangan gak dibalas, itu gak bisa dikendalikan. Iya, pasangan kalian selingkuh lagi nggak bisa dikendalikan. Yang kalian Tapi bisa kendalikan adalah perasaannya ataupun reaksi dari kita kayak gitu. Yang bisa kalian kendalikan lagi Manas-manasin. adalah subscribe podcast Ruang Tunggu. Itu kalian bisa kendalikan Bisa tuh. ya? Jempol kalian bisa kendalikan tuh. Bisa Karena itu tuh. berasal dari diri kalian sendiri iya. gitu. Nge-share juga bisa. Nge-share juga bisa gitu. Nge-share ke pasangan kalian, mau ke pasangan kalian nonton atau enggak, bukan kendali kalian. Oke, berarti komentar curhat
trauma dumping di kolom komentar bisa juga. Bisa dikendalikan, boleh. Respon orang nggak bisa dikendalikan. Nyalain notifikasi bisa dikendalikan. Kita posting apa nggak bisa dikendalikan. Tapi kalian bisa kasih masukan buat kita. Oke, Sip. sekian aja kali ya podcast Ruang Tunggu hari ini. Kita part 2-nya kita bahas apa ya? Ini deh mungkin yang cukup juga ya tentang trust ini. Kadang-kadang akhirnya jadi muncul bahwa udahlah memang nggak jodoh gitu. Nah sini tuh jadi pertanyaan tentang ini sebenarnya jodoh itu gimana sih? Apakah harus setara? Apakah di tangan Tuhan? Nah, itu kan jadi bisa jadi kita bahas tentang itu juga. Oke, relationship kita ya. part 2-nya kita bakal bahas itu juga tentang relationship itu ya. Cocok-cocokan mungkin ya Cocok-cocokan yang gitu ya. setara itu kayak gimana sih? Iya juga. Pasangan yang setara itu kayak gimana kali ya? Seru juga tuh. Oke. Jadi jangan lupa ya di-subscribe Pod Ruang Tunggunya, dan jangan lupa juga nyalain notifikasinya, dan kalau kalian ada masukan atau misalnya ada pertanyaan boleh langsung aja ditanya di kolom komentar atau di link yang ada di description box di bawah ini. Terus kalau kalian mau follow Instagram, jangan mau, harus follow Instagram Pod Ruang Tunggu di @pod_ruang_tunggu @pod_ruang_tunggu dan Instagram Dr. Andreas di @dia_Driamon. dan Instagram aku @littlesara. Jadi selamat nunggu Ruang Tunggu berikutnya. Ingat setiap perhentian pasti ada ceritanya. Bye bye.